Setelah sebelumnya kita bahas layer 1 physical layer yaitu tentang pengkabelan, sekarang akan kita bahas satu level di atasnya yaitu data link layer yang berada di layer 2. Fungsi utama data link adalah untuk pengalamatan fisik atau dikenal dengan MAC address. Sehingga diharapkan setelah selesai mempelajari video ini, kamu akan mampu untuk memahami fungsi MAC address dan karakteristiknya, memahami cara penulisan MAC address, memahami cara komunikasi di data link layer, dan memahami hubungan MAC address dan IP address, baik itu persamaan ataupun perbedaannya. MAC address, singkatan dari Media Access Control, adalah alamat fisik device yang bersifat unik, permanen, dan dibuat oleh pabrik. Unik berarti tidak ada yang menyerupai satu sama lain. Permanen berarti tidak dapat dirubah, dan yang membuat adalah pabrik, bukan pengguna device. MAC address sangat berguna dan efisien di jaringan komputer lokal, di mana masing-masing dapat membroadcast pesan untuk mencari dan berkomunikasi dengan alamat fisik device yang lain. Ini bisa dianalogikan ketika kamu ingin berbicara dengan salah satu teman yang ada di ruang kelas yang sama denganmu. Kamu cukup mengetahui namanya saja, tidak perlu mengetahui alamat ruang kelasnya. Jadi MAC address lebih cenderung mengidentifikasi siapa kamu, bukan di mana kamu. Bentuk penulisan MAC address untuk lebih detailnya akan saya praktekkan. Di sini ada 3 buah jenis penulisan MAC address. Untuk di komputer Windows, silahkan buka command prompt, ketikkan cmd, ketikkan ipconfig, spasi, garis miring, all. Untuk penulisan MAC address di komputer Windows ditandai dengan physical address. Dengan format penulisannya adalah 2 digit karakter yang diikuti dengan tanda strip. Sedangkan untuk komputer Linux dan Apple, kamu bisa mengetikkan ifconfig. Untuk komputer Linux dan Apple ditandai dengan tulisan Ether diikuti dengan 12 digit karakter yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi bentuk penulisan MAC address ada 3 jenis. Yang pertama adalah ini, 2 digit karakter dipisahkan dengan tanda strip. Ini adalah untuk penulisan komputer Windows. Berikutnya adalah 2 digit karakter diikuti dengan tanda titik 2. Ini adalah bentuk penulisan di Linux dan macOS atau Apple. Berikutnya adalah 4 digit karakter diikuti dengan tanda titik. Ini untuk perangkat buatan Cisco. Jadi struktur penulisannya adalah bagian yang pertama terdiri dari 6 digit karakter yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Ini merupakan kode pabrik. Yang kedua adalah 6 digit karakter di bagian belakang dipisahkan dengan tanda titik 2. Ini merupakan kode dari device itu sendiri. Ada 3 jenis MAC address. Yang pertama adalah unicast. Unicast MAC address yaitu alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari perangkat tunggal ke perangkat tunggal lainnya. Jadi semuanya digunakan, yang 3 digit. Jadi kesemuanya digunakan. Bagian pertama sebagai kode. Jadi semuanya digunakan. Bagian pertama merupakan kode pabrik, sedangkan bagian kedua merupakan kode device itu sendiri. Berikutnya adalah multicast, yang memungkinkan satu alamat MAC mengirimkan ke beberapa alamat MAC lainnya. Yang digunakan adalah bagian depan atau kode pabriknya. Terakhir adalah broadcast. Broadcast digunakan untuk mengirimkan paket ke semua device yang terhubung di jaringan, sehingga karakter yang digunakan adalah semua menggunakan huruf F. Mungkin kamu sudah tahu bahwa untuk berkomunikasi di jaringan komputer, kita menggunakan alamat IP. Kemudian untuk apa kita harus menggunakan MAC address? Lihat ilustrasi berikut. Ini adalah sebuah jaringan komputer terdiri dari 4 perangkat akhir, yaitu 2 buah PC, 1 printer, dan 1 CCTV. Dan 1 buah perangkat jaringan yaitu switch.
Ketika komputer berkomunikasi satu sama lain di jaringan lokal, ini terjadi di layer 2, yaitu data link. Ini adalah komunikasi layer 2, dan komunikasi layer data link menggunakan MAC address. Tetapi ketika meninggalkan jaringan lokal, akan menggunakan IP address yang terjadi di layer 3, yaitu layer network untuk menuju alamat tujuan. Ini akan kita bahas lebih detail di video berikutnya. Seperti analogi yang telah saya sebutkan tadi, ketika kamu ingin berbicara dengan salah satu teman yang ada di ruang kelas, kamu cukup mengetahui namanya saja tanpa harus mengetahui alamat ruang kelasnya. Jadi MAC address ibaratnya adalah sebuah nama, sedangkan IP address adalah alamat dari orang tersebut. Jadi sebagai ringkasan, baik itu IP address ataupun MAC address sama-sama dibutuhkan untuk mengirimkan paket data supaya sampai tujuan. Namun perbedaannya, kalau MAC address untuk komunikasi level lokal, sedangkan IP address untuk komunikasi level global. Bagaimana cara kerja dari MAC address? Kamu bisa perhatikan dalam ilustrasi gambar berikut. Ini adalah jaringan sederhana yang terdiri dari 4 buah laptop, yaitu laptop A, laptop B, laptop C, dan laptop D, yang terhubung dengan switch. Perhatikan nama interface di switch 1 ada F01, F02, F03, dan F04. F merupakan singkatan dari fast Ethernet, yaitu kabel Ethernet dengan kecepatan 1 megabit per second. Dan masing-masing laptop memiliki MAC address yang terdiri dari 12 digit heksadesimal yang berukuran 6 bytes atau 48 bit. Sebagai contoh, laptop A akan mengirim pesan ke laptop D. Maka dia akan mengirimkan Ethernet frame berupa source MAC, yaitu 7429AF6A6C E2. Ini adalah MAC address kepunyaan dari laptop pengirim pesan. Di Ethernet frame itu juga berisi destination MAC, yaitu alamat MAC dari laptop D, yaitu 7429AF113A dan B7. Proses pengiriman frame ke tujuan tertentu disebut dengan unicast frame atau juga disebut dengan unicast MAC. Laptop A mengirim Ethernet frame menuju switch 1. Setelah switch 1 menerima frame tadi, maka akan dicatat di tabel MAC address. Proses belajar ini dikenal dengan nama dynamic MAC address. Semua switch akan belajar dengan cara seperti ini, yaitu menyimpan informasi MAC dan interface yang dilewati. Namun ada satu masalah, switch 1 tidak mengenali destination MAC, yaitu 7429AF113A B7. Dan istilah ini dikenal dengan nama unknown unicast frame. Kemudian apa yang akan terjadi? Karena switch tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan, maka satu-satunya cara adalah dengan cara membanjiri frame di seluruh perangkat yang terhubung di jaringan lokal. Kemudian apa yang terjadi dengan laptop B? Dia akan mendrop paket karena destination MAC paket tersebut berbeda dengan MAC address kepunyaannya. Begitu juga dengan laptop C, dia akan mendrop paket karena destination MAC-nya berbeda dengan MAC address kepunyaannya. Namun ini akan berbeda dengan laptop D. Karena destination MAC sama dengan MAC address kepunyaan laptop D, maka dia akan memforward paket tersebut menuju ke switch yang kemudian akan dikirim balik menuju laptop A. Di Cisco, dynamic MAC address akan terhapus otomatis setelah 5 menit ketika tidak ada aktivitas. Maksudnya ketika laptop A tidak merequest ke switch 1 selama 5 menit, ini akan dianggap tidak ada aktivitas dan tabel MAC address akan dihapus secara otomatis.